Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin. Oke. Sekarang insyaallah kita akan mempelajari tentang, kemarin kan kita sudah mempelajari apa pertama? Wudu. Bukan, yang tentang fikih. Kita bahas tentang wudu, terus selanjutnya apa? Tayamum. Enggak, kalau yang azab dalam masjid Ustaz siapa? Ustaz Bagus. Oke. Kita mempelajari apa tadi? Wudu, terus tayamum. Baik. Setelah kita wudu, kita sudah suci. Terus sebelum kita sholat, kira-kira kita nunggu apa? Nunggu apa? Nunggu adzan. Nunggu adzan sama iqamah. Berarti kita insyaallah di sini akan belajar seputar adzan dan seputar iqamah. Baik. Pertama, Ustaz punya pertanyaan. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak kapan pertama kali adzan disyariatkan? Kapan pertama kali adzan disyariatkan? Ini angkat tangan harus tahu ya. Coba Arfan apa? Adzan pertama kali disyariatkan kapan? Lupa. Benar apa enggak? Lupa. Coba. Saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Gimana? Membangun Masjid Nabawi. Benar apa salah? Jawabannya tadi katanya Gaza, saat apa? Nabi Muhammad hijrah ke Madinah saat setelah membangun Masjid Nabawi. Benar apa salah? Jawabannya adalah benar. Ketika tahun berapa berarti kalau pas Nabi hijrah? Tahun berapa Hijriah? Tahun 1 Hijriah apa 2 apa 3 apa 4? Tahun 1 Hijriah. Soalnya pertama kali hijrah itu dihitungnya ketika setelah Nabi hijrah. Nah, berarti syariat adzan pertama kali bisa ditulis. Syariat adzan pertama kali adalah pada tahun 1 Hijriyah. Syariat adzan disyariatkan pertama kali adalah pada tahun 1 Hijriyah. Dihafal ya? Sudah? 1 Hijriyah. Adzan pertama kali disyariatkan pada tahun 1 Hijriyah. 1 Hijriyah berapa masih? Berarti dihitung. Dihitung sendiri. Yang bisa matematika siapa? Oke. Jadi kita tahu tahunnya ya, tahun 1 Hijriyah. Baik. Setelah itu ada yang tahu nggak gimana adzan pertama kali disyariatkan? Bagaimana? Tadi kan kapan? Terus ini bagaimana adzan pertama kali disyariatkan? Ada yang tahu ceritanya? Oh, kayaknya udah pinter-pinter semua ini. Coba Syam dulu, Syam. Kenapa? Sahabat Nabi mimpi, terus? Mimpi apa? Mimpi orang berkumandang adzan. Ada yang mau melengkapi? Coba Arfan apa? Sahabat Nabi, beliau berbukti bahwa untuk memanggil orang sholat itu dengan cara dengan azan. Mimpi memanggil sholat dengan bel. Ya, terus sahabat itu memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW. Terus akhirnya Nabi Muhammad bilang jangan pakai lonceng karena itu seperti orang Yahudi. Akhirnya
Muhammad mensumpahkan Oh. berapa dengan suara azannya Bilal bin Rabah, karena Bilal bin Rabah itu suaranya merdu. Masya Allah. Sudah? Sudah hampir sempurna. Ada yang bisa menyempurnakan? Baik, Ustaz ceritakan ya, Ustaz ceritakan ya. Pertama kali itu setelah benar kata Gaza tadi, kan setelah bangun Masjid Nabawi. Masjid Nabawi tempatnya di mana? Ada yang tahu? Madinah. Di mana? Madinah. Masjid Nabawi ada di Madinah. Nah, setelah bangun Nabi Muhammad sama sahabatnya itu bermusyawarah. Gimana ya kira-kira manggil orang-orang Islam supaya datang ke masjid? Gimana ya caranya ya? Gimana ya caranya? Sebentar ya. Gimana caranya ngajak orang ke masjid? Gimana caranya? Setelah akhirnya ada sahabat yang usul. Gimana kalau kita pakai lonceng? Tadi katanya Arfan tadi. Gimana kita pakai lonceng? Di situ ada yang usul. Seperti sebagaimana orang Nasrani. Orang Nasrani manggil umatnya ke gereja pakai lonceng. Itu ada lagi yang usul. Gimana kalau kita pakai trompet kayak orang Yahudi? Jadi manggil umatnya ke tempat ibadahnya pakai trompet. Di situ akhirnya setelah musyawarah, karena dua hal itu menyerupai orang Yahudi sama Nasrani, setelah akhirnya Umar berpendapat, bagaimana kalau kita gunain suara manusia aja. Jadi suara manusia teriak manggil orang-orang sholat. Habis itu akhirnya setelah gimana? Akhirnya Nabi Muhammad setuju. Habis itu manggil orang umat Islam pakai dengan panggilan pakai adzan langsung. Apa sebelumnya ada lagi? Apa? Ada yang tahu nggak? Pertama kali manggil orang sholat gimana? Gimana? As-shalah gitu. Belum ada syariatnya Allahu Akbar, belum ada. Jadi kayak orang kalau zaman dulu itu kan belum ada mic, belum ada sound system. Jadi kalau orang mau manggil supaya datang ke masjid harus naik ke bangunan yang tinggi. Kayak misalnya di sini, pokoknya nyari yang bangunan yang tinggi, terus teriak-teriak, as-shalah, ayo kita sholat gitu. Aslinya seperti itu. Maka dipilih di situ siapa yang pertama kali dipilih untuk mengumandangkan panggilan siapa? Bilal bin Rabah. Kenapa kok kira-kira dipilih? Karena Bilal suaranya merdu. Soalnya suaranya lantang, suaranya merdu. Nah, kira-kira kalau antum ini ada di zaman Nabi, bisa dipilih nggak untuk mengumandangkan adzan? Hah? Bisa aja, penting suaranya lantang, suaranya merdu. Nah, setelah akhirnya dipilih pakai menggunakan suara manusia, nggak pakai trompet, nggak pakai apa tadi satunya? Lonceng, enggak. Di situ akhirnya ada sahabat, namanya adalah Abdullah bin Zaid. Dia bermimpi. Mimpinya mendengar lafaz-lafaz azan yang kita dengar saat ini. Allahu Akbar sampai apa? La ilaha illallah. Di situ akhirnya setelah mimpinya itu kemudian disampaikan ke Nabi. Setelah akhirnya Nabi setuju. Sebelum itu pas disampaikan kepada Nabi, ternyata sahabat Umar bin Khattab juga ternyata mimpi yang sama. Lafaz adanya juga seperti itu. Nah, di situ akhirnya setuju, Nabi Muhammad setuju, lafadznya adalah lafadz yang kita dengar saat ini. Oke. Jadi bukan hanya langsung disyariatkan azan, langsung Allahu Akbar enggak. Pertama ada tingkatan-tingkatannya. Oke? Baik. Jadi kita sudah tahu ya, kapan tadi pertama kali azan disyariatkan? Pada tahun 1 Hijriah. Terus bagaimana azan pertama kali disyariatkan? Panggilan biasa, as-shalah, ayo sini. Habis itu akhirnya baru dari mimpinya Abdullah bin Zaid baru disyariatkan azan yang seperti kita saat ini dengar. Baik. Kelas? Oke, sekarang tadi kan kita tahu yang pertama kali mengumandangkan azan siapa tadi? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu aslinya ada yang tahu nggak siapa? Aslinya
aslinya budak. Budak yang dimerdekakan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Udah pada tahu semua ini, alhamdulillah. Habis itu karena Bilal ini suaranya lantang, suaranya bagus, akhirnya diperintahkan untuk mengumandangkan azan. Bilal ini sahabat yang punya keutamaan. Pas masih di dunia, tapi sudah dipastikan masuk surga. Ada yang tahu nggak tandanya apa? Bilal ini masih di dunia, yang tadi mengumandangkan azan pertama kali. Dia masih di dunia, tapi sudah dipastikan akan masuk ke dalam surga. Tahu nggak ceritanya? Ahsan, suara sendalnya sudah di surga. Masya Allah. Berarti keutamaannya orang yang azan itu tinggi sekali. Baik. Sekarang kita masuk ke azannya. Di sini ada yang hafal azan, lafaz azan? Insya Allah hafal semua ya, kan sudah sering dengar. Enggak diminta maju satu-satu. Kita coba Ustadz nanti mau menangkan, terus ditiru ya. Siap semuanya siap? Ustadz nanti mengumandangkan azan, mengucapkan lafal azan, terus ditiru. Siap nggak? Hah? Kok suaranya lemes semua ini? Hah? Ayo. Tapi jangan terlalu keras. Nanti orang-orang yang lewat dikira udah azan Isya. Ya. Oke, baik. Coba. Baik. Kita coba melafatkan azan, tapi yang benar. Makhrajnya, huruf-hurufnya harus benar. Apalagi yang jadi muadzin. Jadi harus benar-benar merhatikan. Jangan sampai salah. Baik. Ustadz ngomong nanti ditirukan ya. Iya, sekarang tentang azan. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak usah dilakukan, kita santai aja dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo, kayaknya masih belum kompak ini. Kita harus kompak. Kita sambil latihan. Barangkali nanti ketika sholat di masjid, muadzinnya nggak datang, antum salah satu bisa ditunjuk jadi muadzin. Kalau sudah ditunjuk nanti jadi siap. Nggak lupa. Baik, coba kita ulangin lagi ya. Dengan makhraj yang benar, yang akhwat bisa diturunin, tapi nggak usah keras-keras, oke? Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo, Gaza juga, semuanya ditinggikan suaranya. Syam, terus semua ditinggikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, di sini ada yang tahu artinya Allahu Akbar nggak? Hah? Artinya apa? Allah Maha Besar. Berarti kita ngulangin kalimat Allahu Akbar berapa kali? Hah? 2 kali, 4 kali? 6 kali? Kapan aja? 4 di awal, 2 di akhir. Tapi pertama berapa kali? Yang pertama 4 kali. Setelah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang tahu artinya apa? Artinya adalah tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, kecuali Allah. Yang kedua, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau terjemahnya tidak ada Tuhan selain Allah, benar apa salah? Kurang benar, kenapa?
Baik, ahsan. Seperti pelajaran minggu lalu, karena yang di dunia ini yang disembah bukan hanya Allah, tapi yang berhak disembah siapa? Hanya Allah. Baik. Habis asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Diucapin berapa kali? 2 kali. Ahsan. Terus setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus apa? Hayya 'alas shalah. Ayo coba diikutin bareng-bareng. Hayya 'alas shalah. Nah, ini juga kalau lafaz ini banyak muadzin yang salah. Hayya 'alas shalah. Apa hayya 'alas shalah? Pakai ha apa ha? Pakai ha apa ha? Pakai ha. Jadi jangan sampai saking udah belajar makharijul huruf tapi salah, nggak tahu pakai ha atau ha. Jadi hayya 'alas shalah. Salah apa benar? Salah. Berarti yang benar hayya 'alas shalah. Pakai ha. Baik. Artinya apa tadi? Hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Jadi ketika kita mengumandangkan azan harus sambil dihayati artinya, sama kayak manggil orang-orang untuk sholat. Setelah hayya 'alas shalah apa? Baik, coba diikutin. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Nah, ini juga ada yang salah. Yang benar hayya 'alal falah apa hayya 'alal falah? Yang pertama. Pakai ha apa pakai ha? Ha. Artinya apa kalau falah? Marilah menuju kemenangan. Falah berarti artinya apa? Kemenangan. Kalau falah artinya apa? Ada yang tahu? Ayo. Hah? Falah. Kalau kita mengumandangkan azan bukan hayya 'alal falah, tapi hayya 'alal falah pakai ha. Kira-kira artinya apa? Ada yang tahu nggak? Artinya itu lapangan, padang pasir. Makanya jangan kaget nanti kalau udah azan, banter-banter, hayya 'alal falah. Dilihat makmumnya nggak ada semua. Semua pergi ke lapangan. Soalnya artinya salah. Ngomong yang salah. Berarti kalau jadi muadzin harus benar makhrajnya. Habis hayya 'alal falah apa? Allahu akbar, Allahu akbar. Yalah. Artinya apa? Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Apa artinya? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Baik. Berarti kita sudah tahu artinya ya. Artinya sudah tahu dari awal sampai akhir. Poin yang perlu diperhatikan adalah tadi hayya 'alas shalah pakai ha, kalau falah pakai ha. Ayo. Jangan sampai salah. Baik. Setelah itu, setelah kita ada muadzin mengumandangkan azan, ada adab-adab yang perlu kita lakukan ketika azan dikumandangkan. Baik, ini bisa ditulis. Adab-adab ketika azan dikumandangkan. Ayo ditulis coba. Ini kalau sudah selesai nulisnya bisa dilanjutkan. Sudah? Adab-adab ketika azan dikumandangkan. Ketika azan dikumandangkan. Adab-adab ketika azan dikumandangkan. Ketika azan dikumandangkan. Sudah? Baik. Adabnya itu gimana ketika azan dikumandangkan? Pertama, sepatutnya tidak boleh rame-rame. Mendengarkan dengan seksama, tidak
tidak ngobrol, mendengarkan dengan seksama. Nah, mendengarkan muadzin. Baik, Hasan. Sudah? Adabnya pertama, mendengarkan muadzin. Baik. Sudah? Nah, baik. Setelah didengarkan, kira-kira ngapain? Hah? Apa didengarkan ngelamun, dengerin muadzin? Apa? Hasan menjawab muadzin. Gimana menjawabnya? Ngikutin semuanya kecuali ayat salam. Hasan. Baik, ditulis dulu. Yang kedua adalah disunahkan menjawab adzan. Disunahkan menjawab adzan. Menjawab adzan. Nanti habis ini bisa langsung dipraktekkan kalau ada adzan. Oke? Disunahkan menjawab adzan. Sudah? Baik. Terus gimana kira-kira menjawab adzannya? Menjawab adzannya itu sebagaimana yang diucapkan muadzin. Jadi kalau muadzin bilang Allahu Akbar, yang mendengarkan jawab apa? Jawab apa? Allahu Akbar juga. Jadi diikutin. Kecuali ketika muadzin ngomong apa? Nah, kecuali ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah. Jawabannya apa kalau itu? Jawabannya ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, yang mendengarkan menjawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Baik. La haula wala quwwata illa billah. Terus ketika adzan subuh. Ketika adzan subuh. Adzan subuh kan ada yang beda dari adzan-adzan biasanya. Hah? Apa yang beda? As-salatu khairum minan naum. Ada yang tahu nggak artinya apa? Sudah tahu semua ini? Artinya adalah salat lebih baik daripada tidur. Oke. Baik. Terus kita kan sudah tahu artinya. Terus kira-kira kalau muadzin ngomong as-salatu khairum minan naum, kita jawabnya apa? Apa? Sadaqta wa bararta. Sadaqta wa bararta. Sadaqta wa bararta, sunnahnya sadaqta wa bararta. Apa artinya? Apa? Artinya apa? Artinya adalah engkau benar. Jadi membenarkan. Kan muadzinnya ngomong, sholat itu lebih baik daripada tidur. Terus jawabnya, engkau benar gitu. Tayyib. Berarti tulisnya apa? Ditulisnya setelah di bawahnya tadi disunahkan menjawab azan, dituliskan sebagaimana mengucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin. Di bawahnya mengucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin. Oke. Sebagaimana yang diucapkan muadzin. Sudah? Mengucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin. Kecuali, bisa nggak ditulis? Panjang ya. Kecuali lafaz hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah. Tidak perlu ditulis, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa harus dihafal supaya nggak salah. Nanti hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah malah ngikutin juga. Indonesia aja. Iya. Nah, bisa ditulis kayak Ustadz Fatih ini, kecuali 3 lafaz. Kecuali 3 lafaz. Nanti lafaznya apa aja?
Ditulisnya pakai otak. Apa? Hayya 'alas shalah. Terus hayya 'alal falah. Satu lagi as-salatu khairum minan naum. Hasan. Oke. Menjawab adzan. Baik. Yang selanjutnya adalah ketika adzan sudah selesai, kira-kira kita ngapain? Langsung salat sunnah? Apa gimana? Baca doa dulu. Ahsan. Kita baca doa. Berarti sunnahkan. Yang ketiga adalah membaca doa setelah muadzin mengumandangkan adzan. Membaca doa setelah azan dikumandangkan, bisa biar lebih singkat. Membaca doa setelah azan dikumandangkan. Dikumandangkan itu diapain? Diucapkan, diteriakkan. Setelah azan dikumandangkan. Membaca doa setelah azan. Mana? Baca doa boleh baca Hasan bisa. Tapi yang tertulis setelah itu membaca doa. Doanya bisa apa aja. Baik, halas. Berdoa setelah azan. Apa doanya? Di sini pada hafal nggak doanya? Yang hafal siapa? Yang hafal lancar. saya. Yang belum ditunjuk tadi siapa? Saya. Coba. Arbi, maju. Mal. Lo. Ayo. Sini aja. Doa setelah azan. Maju sini. Yang mau maju siapa? Hah? Hah? Oke. Berdua. Ayo sama Ustaz. Berdua. Yang beri kecil. Ayo, baca. Ya. Berdirinya udah. Ayo. Doa setelah adzan. Semua merhatikan. Oke. Doa setelah adzan. Ini la ilaha illallah. Terus sama. Allahumma rabb al-jama'ati tamma wa salatul qa'imah Nabi Muhammadin Muhammadin wa salatu wa fadilah wa ba'su mahmudin wa Oke, ahsan. Khalas. Bila kalau dulu boleh. Baik. Dari akhwat ada yang tahu doa setelah adzan? Baik, di tempat aja coba. Tonton. Doa setelah adzan siapa? Ya Ustaz, ya. Hah? Ada yang mau? Ya Ustaz. Ya yang main. Ayo coba. Ya. Oke. Doa setelah adzan. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Baik. Berarti doanya apa? Doanya seperti yang diucapin tadi. Baik, kita coba doa bareng-bareng. Tapi pakai doa yang paling singkat. Oke? Coba. Allahumma. Diikutin semuanya. Allahumma Rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة sekali lagi آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وأته. Baik, ahsan. Itu doa yang paling tepat. Baik. Berarti kalau misalnya setelah adzan ini sudah hafal semua kan? Baik, bisa dipraktekkan. Jangan langsung ngobrol sama temennya.
Siapa yang ngobrol ini? Taib. Setelah azan dikumandangkan, setelah itu apa kira-kira? Sebelum sholat, muadzin maju lagi, persiapan lagi, mau ngapain? Iqamah, bahasanya iqamah. Iqamah itu kalimatnya hampir sama kayak azan, kecuali ada satu kalimat. Apa yang beda? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ada yang tahu artinya apa? Hah? Qad qamatis shalah. Sesungguhnya salat sudah ditegakkan, sudah didirikan. Jadi kalau misalnya muadzinnya ngomong qad qamatis shalah, berarti kita berdiri persiapan untuk salat. Taib, ahsan sekali. Beda sama azan. Taib. Berarti kita sudah tahu kan tadi? Ayo perhatikan, kita sudah tahu tadi bagaimana caranya azan, terus adab-adab azan. Taib, adab-adab azan. Kita coba baca lagi ya. Pertama, adab-adab ketika azan dikumandangkan. Pertama kita harus apa? Mendengarkan dengan seksama. Berarti yang nggak boleh apa? Kebalikannya, ngobrol, apa lagi? Berisik, apa lagi kira-kira? Selain teriak-teriak, apa lagi? Mainan, apa lagi? Lari-lari. Nah, berarti sudah disebutin semua ya. Berarti kalau sudah disebutin semua, ketika adzan dikumandangkan harus diam, harus didengarkan dengan seksama. Terus yang kedua apa? Adab yang kedua apa? Menjawab adzan. Menjawab adzannya sebagaimana yang diucapkan muadzin, kecuali 3 lafaz. Apa aja yang pertama? Hayya 'alas shalah. Yang kedua, hayya 'al falah. Yang terakhir ketika adzan subuh apa? As-salatu khairum minan naum. Terus yang terakhir apa? Membaca doa setelah adzan. Masya Allah. Jadi kita sudah tahu semua ini. Mau lanjut? Insya Allah cukup. Kita bahas ini antara adzan sama iqamah. Baik, sekarang pertanyaan. Kita coba kasih pertanyaan. Baik. Di sini ada yang tahu pertanyaan berhadiah satu. Coba satu dulu. Ada tingkatannya. Satu dulu. Pertanyaan berhadiah 1 coklatos. Ini kalau misalnya angkat tangan, kalau mau jawab harus angkat tangan. Tapi kalau angkat tangan terus nggak bisa jawab, gimana? Gugur. Nanti kalau ada pertanyaan lagi nggak boleh angkat tangan. Setuju? Berarti harus mikir dulu jawabannya baru angkat tangan. Jangan angkat tangan tapi nggak tahu jawabannya. Oke? Baik. Pertanyaan. Kalau salah masih nggak apa-apa. Baik. Yang pertama apa? Pertanyaannya adalah di sini ada yang tahu nggak? Siapa? Jangan siapa. Kapan azan pertama kali disyariatkan? Yang yakin apa? Kapan pertama kali azan disiapkan? Kapan? Tanggal 1 Hijriyah. Tanggal 1 Hijriyah apa tahun 1 Hijriyah? Tahun 1 Hijriyah. Hasan, nggak apa-apa, masih dimaafu. Tanggalnya, kalau tanggal 1 Hijriyah berarti ketika Nabi hijrah langsung. Tapi kan Nabi hijrah datang dulu, bangun masjid dulu. Intinya di tahun 1 Hijriyah. Hasan. Tafadhal. Oke. Sekarang hadiah pertanyaan berhadiah 2 coklatos. Kalau 2 berarti harus lebih sulit. Di sini ada yang tahu siapa nama sahabat yang bermimpi lafaz azan? Kok turun lagi nih? Benar. Yang lainnya dulu. Oke, sudah? Coba Gaza dulu tadi angkat tangan pertama. Siapa nama sahabat?
sambil dijawab ya adanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab adanya. Adanya dijawab. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد المسعود. Baik. Apa tadi pertanyaannya?
Siapa yang bermimpi? Siapa nama sahabat yang bermimpi? Lafat azan. Baik, tadi Gaza duluan. Siapa? Bebas. Yang bermimpi lafat azan. Itu tadi. Hah? Yang pertama mimpi terus dilaporkan ke Nabi. Siapa? Zaid. Kalau tahu angkat tangan nanti insya Allah ditunjuk. Siapa? Mikir. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Kurang tepat. Hampir benar. Ada yang tahu? Sekarang dari akhwat dulu. Siapa? Jangan ragu-ragu. Nggak ada yang angkat. Coba gantiannya belakang dulu. Siapa? Tayyip. Nabi Muhammad. Siapa? Aywa. Siapa? Abdullah bin Zaid. Dihafalkan ya. Abdullah bin Zaid. Tayyip. Baik. Bisa jawab? Kalau ingin dapat hadiah berarti harus bisa jawab. Tayyip. Tayyip. Pertanyaan ketiga. Berapa hadiah kira-kira? Hadiahnya disembunyikan. Pertanyaannya juga disembunyikan. Siapa yang mau maju? Saya mau maju. Alvaro belum maju tadi. Ayo maju. Tayyip. Pertanyaannya adalah apa yang dikecualikan tidak ditiruin sama ketika azan dikumandangkan? 3 lafaz. Apa aja? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ma aswatu khairum minan naum. Ayo. Hasan. Benar apa salah? 3. Hah? Benar apa salah? Benar, Tayyip. Hasan. Makasih. Tayyip. Pertanyaan selanjutnya. Dapat 4. Yang sulit apa yang gampang? Hah? Yang sulit apa yang gampang? Hadiahnya sudah disebar berapa tadi? 4 ya? 1 lagi berarti. Mau yang sulit apa yang gampang? Yang gampang. Baik. Pertanyaan terakhir. Penutup. Berapa Ustaz? Berapa? Sekotak. Siapa yang tahu artinya la haula wala quwata illa billah? Harus tepat. Siapa yang tahu artinya la haula wala quwata illa billah? Ayo. Ada yang tahu? Sebelum itu, la haula wala quwata illa billah itu jawaban lafaz apa? Hah? Ini enggak berhadiah yang ini. Jawaban lafaz apa? Hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah. Baik, ada yang tahu artinya? Jangan ragu. Coba Arwi maju. Gaza maju. Ayo Gaza. Yang angkat tangan paling tinggi tadi siapa tadi? Tapi dia nggak jauh tapi salah Ustaz. Udah di maju lagi. Ada diskualifikasi tadi. Ada yang tahu? Artinya la haula wala quwata illa billah. Jawaban dari lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Salah nggak apa? Ayo maju. Mas, mau Mas berdua. Kalau salah, kalau benar dapat hadiah kan? Bertiga Ustaz. Hah? Nanti 1 dibagi 3. Ayo, perwakilan. Yalah. Perwakilan mau Mas. Masih kata Ayo pindah ke akhwat nanti ini. Di akhwat ada yang tahu? Hah? Udah siap? Oke, coba. Artinya la haula wala quwata illa billah. perwakilan Mas. Segala puji bagi Allah. Selalu jaga Allah. Benar apa salah? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Mantap. Pada makan apa sih gigi? Kuncinya adalah ada di lafadznya. La haula wala quwata illa billah. Ada yang tahu? Baik, gak ada yang tahu kan? Ayo, jazakallah. Duduk. Berarti hadiahnya untuk Ustaz aja ya. Hah? Artinya apa? Artinya adalah gimana? Setidaknya kita ada usaha. Baik. Artinya adalah la haula, tidak ada upadaya. Tidak ada yang Wala quwata, dan tidak ada yang
quwwata apa kira-kira? Tidak ada kekuatan illa billah kecuali dari Allah. Baik. Tadi ada yang bisa jawab nggak? Nggak ada ya. Baik. Berarti pertanyaan terakhir ini. Terakhir lagi. Sampai 1 menit berbagi. Kalau kasih 5 berarti pertanyaan harus sulit. Hah? Baik. Awal sampai akhir aja. Pertanyaan terakhir ini. Ada yang mau maju? Yang belum maju. Hah? Tadi gagal. Yang belum maju. Ikhwat, ada yang maju? Pertanyaannya gampang insya Allah. Hah? Jangan kesan dulu. Hah? Ada yang mau maju? Akhwat nggak ada yang maju? Ayo coba maju sini. Ayo coba sini. Gantian. Ayo coba. Sini. Pertanyaannya, perhatikan baik-baik. Pertanyaannya, pas waktu adzan disyariatkan, itu ada sahabat yang usul. Nah, ada 2 usulan. Sebelum usulan terakhir, adzannya pakai suara manusia. Nah, kira-kira 2 usulan pertama ini apa? Diam dulu, kasih waktu dulu. Jadi sebelum adzan pakai suara manusia, pakai suara apa? Apa? Yang sama kayak panggil. Kasih clue. Yang kayak manggilnya orang Nasrani sama orang Yahudi, manggil ke tempat ibadahnya gimana? Pakai suara apa? Pakai mic. Suara apa? Ahwa, ahsan, benar. Ahsan. Berapa hadiahnya? 1. Tayyib, ahsan. Berarti sudah tahu ya tadi, sebelum dikumandangkan syariat adzan itu pakai suara manusia, pakai suara apa? Ada yang usul pakai suara lonceng, ada yang usul pakai suara trompet. Baik. Cukup insyaallah. Kelas. Oke, kita persiapan salat. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Cukup sekian, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo,